manusia tuh bergerak dengan cara namanya pain dan pleasure principle. Pain itu rasa sakit. Jadi rasa sakit yang kita alami itu membuat kita menjadi semangat untuk membuktikan kita bisa berhasil. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau sharing-sharing lagi nih ilmu baru dengan Coach Antonius Arif. Sebelum itu kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach. Halo. Masih semangat kan Coach? Masih. Walaupun panas-panas gini Coach. Ya. Aku mau nanya lagi nih Coach, langsung ke pembahasan boleh ya? Coach, kan ada nih Coach ya, seorang karyawan gitu nih Coach. Dia mau melamar kerja di suatu perusahaan A, sebutlah. Tapi ketika dia ngelamar di situ, dia ditolak, nggak diterima. Akhirnya karyawan tersebut mendirikan bisnis sendiri, usaha bisnis sendiri. Dan ternyata bisnisnya dia malah maju dan berkembang. Ternyata perusahaan yang sebelumnya menolak dia, malah ngajak kerja sama dia. Itu kan kayak perasaannya, dulu gue ditolak, kok lu sekarang malah ngajak kerja sama, itu kayak dendam gitu ya Coach ya. Nah itu kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Padahal dulu ditolak, terus tiba-tiba jadi kerjasama. Jadi gini ya, ini juga terjadi sama saya waktu ketika saya bekerja di awal-awal. Saya pernah ingat banget ada satu company. Ini menarik ya cerita yang company ini. Jadi saya ngelamar kerja waktu zaman kuliah. Saya ingat banget mau ngelamar kerja di perusahaan itu. Oke. Nggak diterima. Nggak diterima Coach. Alasannya waktu itu? Karena SMA-nya, padahal ke kuliah nih. Karena SMA-nya saya bukan dari A1 atau A2. Dulu masih istilahnya A1, A2 ya. Dulu istilahnya A1 kan itu artinya, saya lupa ya, A1 atau A2 yang berkaitan dengan matematik atau fisika. Di luar itu nggak diterima. Saya A3. IPS berarti Coach? IPS. Sebutannya? Ya sekarang IPS ya, nggak diterima. Sebel dong. Sebel banget. Udah kuliah, masih ditanya SMA gua apa? Iya, padahal kan kita udah punya jurusan spesifiknya. Udahlah, selesai lah. Saya nggak pusing. Kemudian saya kerja. Ketika kerja di sebuah company, klien saya adalah dia. Oh, ternyata kliennya ketemu dia. lagi. Akhirnya yang saya lakukan adalah menunjukkan menunjukkan gue buktiin sama lo nih. Lo gue bikin lo jadi customer gue. Walaupun akhirnya memang sampai saya selesai dari kerja di perusahaan itu tidak pernah closing. Oke. Tidak pernah closing. Tapi ada cerita menarik lagi nih. Jadi kan namanya kerja kan pasti akan pernah ada beberapa pengalaman ya. Betul, jadi di perusahaan itu satu, pernah di perusahaan kedua dengan perusahaan satu dengan perusahaan orang Indonesia. Perusahaan kedua adalah punya orang Jepang. Oke. Itu juga sama, nggak tembus juga. Dan selalu tau nggak jawabannya apa? Apa tuh Coach? Kalau nggak A1, A2, A1, A2, A3 kayak udah. Alasannya itu semua? Iya. Kok bisa gitu ya Coach ya? Karena perusahaan itu mencari seorang penjual itu yang mempunyai latar belakang analisanya bagus. Oh. Dia anggap asumsi adalah orang A1 atau A2 itu lebih pintar daripada orang A3. Siapa yang Anda seduh yang A3 yang nggak terima sampai hari ini? Ya, itu mungkin Anda juga punya dendam yang sama. Kayak saya gitu, IPS gitu loh. Kesannya adalah IPS itu adalah kelompok yang paling nista gitu ya. Seakan-akan itu udah paling menyebalkan banget. Kamu juga IPS ya? Aku IPS, aku anak IPS. Nah akhirnya saya ambil contoh lagi. Saya waktu itu pernah juga, ketika itu udah bekerja di satu perusahaan besar, kemudian saya ngelamar di satu perusahaan, perusahaan Amerika, nggak diterima, ya. Ini menarik nih, saya nggak diterima karena dengan suku tertentu. Suku Coach? Bukan suku sih, negara tertentu, orangnya dari bangsa asing, asingnya tertentu, dan kemudian di perusahaan tertentu itu. Saya ngelamar, saya di-interview sama dia, di bagian final saya nggak diterima. Kalau di sana alasannya apa Coach? Nggak tahu. Oh, nggak dikasih tahu. Saya nggak pernah tahu. Oke, sudah ya. Ini menarik nih. Kemudian, singkat cerita, berarti saya pasti punya dendam dong. Iya, pasti. Punya dendam sama perusahaan itu. Nah, ini menarik ya. Jadi manusia itu, kalau istilah saya, kita bayangkan manusia itu bergerak dengan cara namanya pain dan pleasure principle. Pain itu rasa sakit. Jadi rasa sakit yang kita alami itu membuat kita menjadi semangat untuk membuktikan kita bisa berhasil. Itu berarti pain. Pain itu. Kalau pleasure arti kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan ada sesuatu misalnya gaji besar atau apa, itu kenikmatan yang kita mau kejar. Betul ya? Ya? Okay. Jadi pain dan pleasure principle. Nah, saya stop dulu sampai sini. Ini yang mau saya kasih gambaran. Beberapa waktu yang lalu, kita punya perusahaan sendiri. Betul. Ada perusahaan dari luar negeri, perusahaan dari Swiss. Dari Swiss Coach. Kontak saya.
Oke. Perusahaan Swiss kontak saya, ngobrol-ngobrol punya ngobrol online dan sebagainya. Saya ketemu dengan salah satu perusahaan konsultan terbesar di dunia. Saya juga mohon maaf, ini disclaimer, nggak boleh saya sebutkan nama perusahaannya. Perusahaan gede banget. Rahasia ya teman-teman ya. Rahasia ya. Di kontak sama mereka. Ketika di kontak, saya diinterview lah sama mereka. Ketika di interview, begitu udah ngobrol-ngobrol interview, kaget saya. Ternyata disebut konsultan itu besar banget di dunia, meminta saya untuk nanti mengajar di perusahaan yang pernah dulu saya ngelamar dan saya ditolak. Wow. Malah dipanggil lagi gitu ya Coach ya? Dia kan mungkin juga nggak tahu. Nggak tahu, dia juga iya. nggak tahu kan. Jadi artinya buat saya lucu aja gitu loh, lucu juga. Nah, tetapi itu yang mengedrive kita untuk membuktikan karena pengalaman pahit itu membuat kita menjadi punya kemampuan untuk dengan konsep pain dan pleasure principle tadi ya. Kita mengalami kesakitan, kita mengalami kenikmatan, itu yang mendrive kita untuk menjadi berhasil. Dan saya juga pernah, jadi Arya, saya udah dapat tuh project itu udah dapat, tanggal untuk pelatihannya, untuk saya dipersiapkannya sudah dapat, tinggal terjun di lapangannya tanggal berapa. Ya. Nah, ini tapi ada satu lagi yang menarik lagi. Saya pernah juga waktu ketika awal-awal mau jadi trainer. Kenapa tuh Coach waktu awal? Yang namanya trainer awal-awal, kan sekarang gini ya contoh. Kan kamu latar belakang juga penjualan. Ketika latar belakang penjualan kan, mungkin muka kita kan tipenya adalah orangnya nggak terlalu banyak mimik mainnya. Iya kan? Waktu ketika saya jadi trainer, saya belajar ilmu banyak banget, tapi prestasi saya sudah bagus. Ketika saya mengajar di salah satu perusahaan bank swasta terkenal di Indonesia, ya, saya dapetnya jelek banget, skornya jelek. Kenapa emang? Jadi kalau skornya dari 1 sampai 5, cuman dapat 1 jelek banget, 5 tuh bagus banget, saya cuma 1 dan 2. Oh, 1 dan 2 itu untuk rate-nya. Dan itu dapat beberapa batch saya cuma dapat 1, 2, 1, 2. Jadi kalau saya pelatihan tuh, satu paling pusing. Jadi kebetulan saya diajak sama satu orang yang senior. Saya ngeliat, ya ampun 1, 2, 1, 2. Itu udah sampai frustasi, saya hampir berhenti menjadi trainer. Kenapa bisa ngasih nilainya segitu semua sih Coach? Mungkin dari data tersebut yang saya dapatkan, dikatakan bahwa saya itu tidak percaya diri. Dikatakan saya terlalu tegang. Padahal ketika saya mengajar, saya nggak ada kalimat kalau saya nggak pede, nggak ada. Saya biasa aja. Tapi orang kan, balik lagi ya, kita nggak merasa, tapi orang lain yang menilai saya nggak pede. Iya. Udahlah, selesai lah. Kita nggak usah dibahas gitu. Pada saat itu saya memutuskan untuk balik lagi ke kerja. Saya ngomong sama istri saya cuma ngomong, kamu yang bujuk saya untuk jadi trainer. Kamu malah mau balik kerja. Nggak bisa pegang komitmen dong. Langsung jelek gitu ya Coach? Iya, oh iya dah, saya lakukan sesuatu. Dan akhirnya saya banyak latihan bagaimana menjadi trainer yang bagus. Jadi artinya ada kesakitan dan komitmen tadi yang saya lakukan untuk membuat saya jadi bagus. Oke. Kemudian saya mengajar dan sebagainya, dan sampai seperti sekarang kan. Nah, 3 pertanyaan menarik ya buat saya. Ketika itu juga si trainer yang senior ini yang dulu ngajak saya, itu jujur aja banyak banget dia dulu tidak ngajak saya. Maksudnya gimana Coach? Tidak mengajak saya, melibatkan saya. Oh, oke. Dia lebih prefer mengajak orang lain. Yang artinya mungkin bisa jadi yang lain lebih bagus dibanding saya. Karena performance Coach waktu itu penilaian. Mungkin dianggap performance saya kurang bagus, mungkin dianggap saya tidak tepat dan sebagainya. Tapi saya ingat banget, saya cuma ngomong, saya akan buktikan suatu saat nanti. Saya akan buktikan suatu saat nanti bahwa saya adalah yang terbaik. Dan tahu apa yang terjadi? Saya berhasil menjadi yang terbaik sampai akhirnya saya diajak untuk dilibatkan di beberapa pelatihan-pelatihan mereka. Nah, jadi balik lagi. Saya cuma mau kasih gambaran begini. Kebanyakan orang, kan nggak semuanya orang mau niatnya ngedevelop. Iya, betul Coach. Ada orang yang niatnya cuma mau nunjuk orang yang udah jadi. Tapi justru pengalaman saya, orang-orang yang udah jadi per hari ini, yang ditunjuk sama beliau, diajak kerjasama, menurut saya mereka bisnisnya nggak besar. Malah biasa aja gitu. Jauh di bawah saya. Ini karena berkat Tuhan ya, Tuhan memberikan kelimpahan yang luar biasa kepada corporate consulting. Bahkan dari jumlah karyawan pun, kita juga yang paling terbanyak per hari ini. Dibandingkan yang lain. Dibandingkan yang lain. Bahkan, jadi artinya buat saya mengatakan bahwa tugas saya adalah melakukan yang terbaik. Saya hanya melakukan the best yang saya lakukan. Dan dendam pribadi itu, dendam pribadi yang bagus, positif, itu membuat saya naik. Daripada saya iri hati kan. Iya, betul Coach. Berarti iri hati kan which is gak bagus buat kita. Iya, kalau iri hati gak bagus. Nah, makanya jadi kalau mama teman-teman yang selama ini Anda ngerasa dihina sama orang, bukan, mungkin nggak hina, mungkin nggak dihina. Niatnya mungkin nggak hina. Mereka juga
juga nggak tahu kalau dia menghina. Tapi mungkin Anda nggak sengaja kok ngerasa kok gue nggak diperhatiin dan sebagainya. Itu anggaplah jadi dendam pribadi, pembuktian kamu bahwa kamu bisa ke level naik berikutnya. Tapi ingat saya pesan, dendam itu bukan sama orangnya. Tapi sama apanya, Coach? Dendam sama situasinya. Oke. Kalau dendam sama orangnya nanti kita Kesel bawaannya terus. nggak nyaman. Kalau ketemu gitu ya, Ketemu Coach, dan sebagainya. Saya nggak pernah sebel dan sebagainya, biasa aja. Yang penting adalah dendam. Kenapa saya belum berhasil? Kenapa saya belum bisa? Dan itulah adalah kayu bakar buat saya untuk berlatih gila-gilaan sampai saya bisa hasilnya menjadi seperti sekarang. Wah. Yang bisa diberikan. Jadi makanya kalau kayak gini ya, saya kalau ngajar, saya mohon maaf per hari ini saya kalau ngajar tuh nggak pernah bisa. Bukan nggak pernah bisa ya, mungkin nggak mau ya saya. Kayak contoh Adi kemarin tahu deh, saya ngajar di salah satu kampus swasta. Jelas banget umurnya mereka itu seumur anak saya gitu loh. Kecil. Seumur anak saya. Iya, belasan tahun ya. Belasan tahun. Tapi kenapa saya manggil mereka, saya bilang, gue nggak mau manggil lu adik-adik ya. Jadinya manggilnya apa, Coach? Gue juga nggak mau manggil lu anak-anak ya, walaupun lu seumur anak gue gitu ya. Gue manggil lu bro-bro aja ya, masih gue ngomongnya gue lu aja, gue lu. Oh, mereka semua happy. Karena ketika gue manggilnya gue lu, mereka ngerasa dekat jadinya. iya. Udah saya ngajar, barulah mereka awal-awal mungkin mereka ragu, ini bener nggak sama nggak sama dosen gue. Tapi lama-lama jadi luber dan mereka asik aja. Jadi gimana kita bisa ngajak mereka biar fun? Kita ngajak mereka fun. Jadi mereka ketika kita tahu bagaimana ngajak fun, mereka akhirnya jadi fun. Dan asik gitu. Jadi maksudnya, saya juga kalau ngajar di dunia penjualan, saya itu kayaknya nggak terlalu suka dengan orang, saya nggak terlalu suka dengan gaya terlalu serius tuh saya nggak suka. Kalau bikin tegang nggak sih, Coach? Terus ilmunya nggak masuk. Ya itu kan buat di level middle management ke bawah bisa. Iya, betul. Tapi middle management up nggak bisa. Iya, harus serius. Harus serius. Tapi saya tipe orang yang selalu menganggap gini ya, saya tipe orang yang implementasi di lapangan lah ya. Kalau strategi bukan jagonya saya lah ya. Walaupun saya bisa melakukan strategi, saya lebih prefer adalah middle ke bawah, bagaimana implementasi dan itu happen. Jangan cuma jago strategi tapi nggak bisa jalanin. Itu kalau saya di sini prinsipnya. Tapi sebenarnya kalau ditanya kita punya strategi nggak bisa jalan, ya percuma. Lu mau bikin strategi sebagus apapun, kalau nggak bisa dijalan ya percuma. Iya, nggak ada actionnya. Nggak ada actionnya. Itu kalau saya di situ. Makanya kenapa saya kalau ngobrol sama mereka as a friend, ngobrol dan sebagainya, maka itulah yang saya sebut namanya dendam pribadi yang membakar, dendam pribadi untuk situasi ya, bukan dendam pribadi kepada orangnya, pada situasinya. Wah, oke, menarik banget. Berarti dendam pribadi itu boleh, tapi asal positif dan pada situasinya aja. Untuk ya, situasinya. Situasinya Kita aja. musuh kita bukan orangnya kok. Musuh kita adalah situasinya. Kenapa saya dulu A1, A3? Gitu loh. Oke. Kan gitu aja gambaran. Oke, Coach. Nah, mungkin teman-teman juga ini bisa menjadi bahan pelajaran ya untuk membuktikan gitu ya, teman-teman, sehingga teman-teman bisa membuktikan ini kepada situasi-situasi yang sebelumnya menyebalkan rasanya dan bisa membuktikan untuk yang terbaiknya seperti apa. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Aku mau bagi-bagi ebook mengenai cara menemukan mental block dan menterapinya. Gimana sih caranya untuk mendapatkan ebook itu? Teman-teman bisa kunjungi deskripsi di YouTube ini atau di kolom komentar paling atas. Di situ ada linknya. Teman-teman cukup klik dan isi nama, email, dan nomor HP. Nantinya ebooknya akan masuk ke dalam email teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah. Dan saya Coach Antoni Sarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.